Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kita flashback kembali teman-teman, pertemuan final Speedchess Championship antara Hikaru dan Magnus Carlsen, di mana ada juga momen menarik yang terjadi pada kategori 1 menit pada game ke-25 lebih tepatnya. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Hikaru Nakamura putih memulangkan dengan pion ke-4 dan dibalas Magnus Carlsen C5 memilih pertahanan Sisilia, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke C4, Sisilia tua di papan. Pion ke-6, rokade dan A6 tentunya sangat penting teman-teman pada pertahanan Sisilia, memainkan pion A6 selain juga mengontrol petak penting B5, mungkin juga ke depan mensupport pion ke B5. Dan Hikaru Nakamura melanjutkan mendobrak petak pusat memilih D4, maka pertukaran terjadi, kuda menerima, kuda ke G7 mempersolid kuda ke depan, gajah ke E3, maka langsung kuda memukul kuda, gajah menerima membawa kuda kembali ke C6, gajah mundur ke E3, B5 saat ini mengusir gajah, juga mempersiapkan Fianchetto gajah. Dan Hikaru Nakamura tidak memundurkan gajah seperti ke petak D3 atau bahkan E2, tetapi mundur ke petak B3. Gajah ke B7, berlanjut C3 saat ini, di mana juga selain ke depan mencegah kuda advance atau bahkan juga kuda untuk mengancam gajah, gajah sudah dapat berpindah ke C2. Menteri ke C7 saat ini, maka kuda ke D2, gajah ke E7 mempersiapkan rokade, dan langkah inisiatif yang cukup penting teman-teman, Menteri ke H5 langsung juga mengetek ke depan. Kita bisa bayangkan apabila hitam rokade ke depan, maka juga gajah dapat mereposisi diri, pion dapat melaju, mendukung Menteri melakukan skakmat di H7. Maka Menteri ke E5 melihat hal ini langsung juga ditawarkan endgame pertukaran Menteri oleh Magnus Carlsen. Ditolak oleh Hikaru, mundur Menteri ke E2. Tentunya selain juga thread ke depan untuk ke H5, di sini mundur ke E2 sudah melakukan pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain. Berlanjut rokade dan benteng ke D1 saat ini, benteng ke C8, lalu benteng ke E1 secara tidak langsung juga mengancam Menteri di masa depan, juga menguasai sentral tentunya. Kita lihat bagaimana dua benteng ini sudah di sentral. Menteri ke C7 langsung mundur, maka kuda ke F3 saat ini, kuda ke A5, di mana selain menekan gajah, membuka juga gajah mengancam pion. Tentu dilanjutkan gajah mundur ke C2, waktu yang sama mendukung pion. Kuda ke C4 saat ini juga mengancam pion, gajah mundur ke C1 mendukung pion. Pion ke D6 saat ini, maka H4 langkah inisiatif untuk mendorong terus ke depan. Magnus Carlsen merespon dengan H6 dan benteng ke D3 bermanuver ke depan ke file G, langsung juga mengancam teman-teman. Kita bisa bayangkan benteng ke depan bermanuver, maka ke depan thread terhadap pion H6 karena pion sedang dipin. Benteng ke D8 dari Magnus Carlsen, maka H5 terlebih dahulu, di mana rencana ke depan untuk mengaktifkan kuda teman-teman, sehingga ketika kuda sudah aktif, di sini gajah tidak lagi memukul pion sehingga pion diselamatkan terlebih dahulu. Gajah ke F6 berlanjut, maka kuda ke D4 fokus rencana, juga membuka ruang file bagi benteng. Di sini pion ke D5, maka benteng ke G3 fokus rencana, sehingga gajah mengancam pion H6. Pion memukul pion terlebih dahulu, maka di sini tentunya gajah langsung memukul pion H6. Di sini juga ancaman terhadap pion, raja ke F8 mencegah, sehingga juga saat ini gajah terancam, pion terancam. Oleh sebab itulah Hikaru Nakamura, gajah mundur kembali ke C1. Di sini kuda memukul pion B2 membuat sebuah jebakan teman-teman. Akan tetapi ini tidak bekerja dan diketahui betul oleh Hikaru Nakamura. Sebelumnya teman-teman bahwa mundur adalah sebuah opsi. Dengan ide walaupun ada H6, di sini pion memukul pion, gajah memukul pion H6 skak, raja ke E7, dan ini pun cukup aman. Tetapi cukup jauh berbeda teman-teman ketika di sini Magnus Carlsen kuda memukul pion B2, maka gajah memukul pion E4, dan ini opsi terbaik.
Rencana dari Magnus apabila saat ini diterima kuda, inilah pancingannya, karena benteng bisa memukul kuda teman-teman. Pion menerima membuka menteri mengancam gajah. Saat ini pertukaran kita lihat gajah ke C1, benteng dapat memukul pion A2, dilanjutkan dengan gajah ke depan mengancam benteng, juga mengancam pion F2. Oleh sebab itulah Hikaru Nakamura merespon dengan opsi terbaik dengan gajah memukul pion teman-teman. Gajah mukul gajah, menteri menerima sudah juga mensupport saat ini, juga dapat ke depan bermanuver untuk juga melakukan skak. Kuda ke C4 dimainkan, maka H6 saat ini teman-teman sudah bekerja. Di sini menteri ke E5, karena seperti ini, apabila diterima pion ini, maka kuda saat ini yang terlebih dahulu memukul pion skak, waktu yang sama mengancam menteri, dan tentunya saat ini wajib diterima pion, maka gajah tentunya memukul pion skak teman-teman. Raja berpindah, menteri memukul pion E6 adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali langsung menteri ke E5 menawarkan, maka di sini tentunya H7 mempersiapkan bangkitnya menteri. Raja ke E7, maka di sini menteri ke B7 skak. Benteng menutup tentunya, karena seperti ini. Apabila benteng C7 yang menutup teman-teman, masalahnya kuda ke C6 skak, waktu yang sama mengancam juga menteri, sedangkan benteng sedang dipin. Oleh sebab itulah di sini benteng ke D7, bahwa di sini juga benteng terancam tentunya. Terlebih dahulu langsung kuda ke F5 skak teman-teman, sehingga juga menjauhkan menteri, barulah menteri memukul benteng saat ini, juga mensupport pion promosi. Menteri memukul pion adalah sebuah opsi, tetapi Magnus memilih kuda mundur terlebih dahulu ke E5, sentralisasi kuda. Tentu dengan senang hati Hikaru Nakamura, pion langsung promosi. Raja ke D6 berlanjut, gajah ke A3 skak, pion menutup, dan setelah gajah memukul pion B4 skak, di sini juga Magnus Carlsen menyerah teman-teman, karena ancaman skakmat tak bisa dicegah. Apabila dilanjutkan tentunya raja ke D5, menteri ke C5, hasilnya adalah skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman, sebuah momen juga yang sangat sengit tentunya pada final Speed Chess Championship 2023. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Hikaru Nakamura 94,5% dan Super Grandmaster Magnus Carlsen 85,4%. Demikianlah ulasan catur hari ini teman-teman. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe. Tentu tekan notifikasinya sehingga Anda ke depan tidak ketinggalan updatean terbaru dari kita. Apabila ada saran ke depan dan juga request teman-teman, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.